Halo adik-adik, ayo kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Kita berjumpa kembali. Sebelum kita mulai sidang kita pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa kembali datang. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan berbicara pada kami dan kami pun juga terbuka. Kami mau mendengar perkataan-Mu. Tuhan, firman-Mu biar tinggal di dalam hati kami dan bisa berbuah banyak. Tuhan, kami mau firman-Mu menyuplai kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, ketika orang-orang Israel ada di padang gurun, Alkitab menunjukkan bahwa di antara mereka ada sekelompok orang yang disebut orang-orang bajingan. Bilangan 11 ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Siapa ya orang-orang bajingan di sini? Ketika orang-orang Israel masih ada di Mesir, Tuhan melakukan banyak sekali mujizat di depan mata seluruh penduduk Mesir. 10 tulah dahsyat menyerang orang-orang Mesir. Dan pada malam terakhir ketika orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, banyak sekali orang lain yang ikut serta. Dan sebagian besar dari orang-orang itu bukan orang yang beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak pernah benar-benar mengenal Tuhannya orang Israel. Mereka hanya ikut-ikutan. Karena pada hari-hari itu suasananya sangat luar biasa. Dan rasanya ikut orang Israel itu keren. Nah, adik-adik, orang-orang itulah yang disebut sebagai orang-orang bajingan dalam kitab ini. Ketika Tuhan Yesus hidup di bumi, banyak orang yang mengikutinya dan jumlahnya bisa ribuan. Apakah Tuhan senang dengan pengikut sebanyak ini? Coba lihat Matius 5 ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Adik-adik, orang banyak datang berbondong-bondong. Tapi Tuhan Yesus justru meninggalkan mereka pergi ke atas bukit untuk mengajar murid-muridnya. Sekarang coba lihat Matius 8 ayat 18. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Adik-adik, Tuhan Yesus malah menjauh dari orang-orang yang ingin mengikutinya ini. Kenapa ya? Lihat Yohanes 2 ayat 23 sampai 24. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Adik-adik, orang-orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan waktu itu bukan karena mereka benar-benar percaya dan peduli kepada Tuhan, tapi karena mereka melihat mujizat yang Tuhan lakukan. Pada saat itu, Tuhan Yesus sangat terkenal. Adik-adik, Tuhan Yesus tahu siapa yang percaya kepadanya dan yang mencintainya. Tuhan Yesus akan mempercayakan dirinya kepada orang-orang yang seperti itu. Jika kamu bukan orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, marilah sekarang juga kamu bertobat.
Adik-adik, pada suatu hari Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan. Pada saat itu banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Di antara orang-orang yang berdesak-desakan itu ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya sakit pendarahan. Dia sudah berobat kemana-mana sampai uangnya habis, tapi penyakitnya malah tambah parah. Nah, perempuan ini mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkannya. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Tuhan Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia sembuh. Adik-adik, Tuhan Yesus tahu kejadian ini. Dia merasakan ada tenaga yang keluar dari dirinya. Dan Yesus bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-murid merasa heran dengan pertanyaan itu. Ada banyak sekali orang yang berdesak-desakan. Pasti banyak yang menjamah jubahnya. Lalu murid-murid Yesus bertanya, Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. dan perempuan itu dengan takut dan gemetar, dia tampil dan tersungkur di depan Tuhan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu yang terjadi kepadanya. Maka Yesus berkata kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Adik-adik, di waktu itu banyak sekali orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Mereka semua sangat bersemangat mengikuti dia. Tapi hanya satu orang saja yang benar-benar menjamahnya. Begitu Tuhan Yesus merasa ada kuasa yang mengalir keluar dari dirinya, dia pun segera berhenti dan mencari tahu siapa orang yang benar-benar menjamahnya. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk menyembuhkan yang sakit, menyelesaikan masalah-masalah orang. Tuhan Yesus bukan ingin mendapatkan banyak pengikut. Tuhan Yesus ingin dekat denganmu dan ingin kamu benar-benar menjamahnya. Menjamah Tuhan berarti benar-benar datang kepada Tuhan, benar-benar dekat dengan Tuhan, benar-benar rindu, ingin dapat Tuhan. Adik-adik, kamu harus memastikan kapanpun kamu berdoa, berdoamu bukan basa-basi atau hafalan, tapi dengan sungguh-sungguh dari dalam hatimu kamu berbicara kepada Tuhan. Setiap kali kamu baca Alkitab, kamu harus datang dengan sikap yang sungguh-sungguh, ingin mendapatkan perkataan Tuhan untukmu, bukan seperti membaca buku biasa. Setiap kali kamu sidang anak-anak, kamu harus sungguh-sungguh menyanyi, sungguh-sungguh mendengarkan firman yang disampaikan kakak gembala dengan konsentrasi penuh. Pikiranmu harus ditarik supaya kamu bisa fokus. Jangan terbang kemana-mana. Mau firman, mau diterangi Tuhan. Dengan demikian, kamu akan seperti perempuan itu tadi adik-adik. Satu orang yang benar-benar menjamah Tuhan di antara orang banyak yang hanya berdesak-desakan di sekeliling Tuhan Yesus. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, ya Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau mau kami mendapatkan-Mu, menjamah-Mu. Tuhan, ampuni kami, sering datang padamu hanya rutinitas, hanya ikut-ikutan, tapi hati kami tidak sungguh-sungguh ingin Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Kami mau setiap saat datang padamu dengan sungguh-sungguh
dari dalam hati kami. Mau Tuhan, mau perkataan Tuhan, mau menjamah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu menerima kami. Amin. Adik-adik, ayat hafalanmu adalah Yohanes 2 ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena Ia mengenal mereka semua. Ya adik-adik, Tuhan Yesus mengenal setiap orang. Dia tahu siapa yang datang padanya dengan sungguh-sungguh. Siapa di antara kamu yang hatinya benar-benar ingin Tuhan. Maka bersungguh-sungguhlah, kamu pasti akan menjamah Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu adik-adik. Sampai jumpa lagi.